Selamat sore, nama saya Salman Najib, NIM 24121080259. Melalui video ini saya akan membahas penerapan prinsip reputation management dalam menangani isu dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Bank Danamon yang ramai diperbincangkan di media sosial TikTok. Kasus ini bermula dari unggahan akun TikTok @olix yang membagikan momen perpisahannya dengan Bank Danamon dalam video tersebut. Pemilik akun menyampaikan bahwa hari itu merupakan hari terakhirnya bekerja sebagai telesales dengan menuliskan kalimat "Last day out at Danamon". Telesales sendiri merupakan tenaga penjualan yang menawarkan produk dan layanan perbankan kepada calon nasabah atau melalui sambungan telepon. Unggahan tersebut kemudian memberikan persepsi publik bahwa sedang terjadi PHK massal terhadap tenaga telesales di Bank Danamon. Identifikasi masalah utama dalam kasus ini bukan hanya mengenai kemungkinan berakhirnya kontrak kerja sejumlah tenaga telesales, tetapi juga munculnya kesenjangan informasi antara perusahaan, tenaga kerja, media, dan masyarakat. Informasi pertama mengenai kasus ini justru muncul melalui media sosial pribadi mantan tenaga kerja, bukan melalui komunikasi resmi perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan publik membutuhkan persepsi sendiri bahwa Bank Danamon melakukan PHK massal. Selain itu, tanggapan perusahaan masih bersifat umum. Pernyataan mengenai evaluasi rutin terhadap mitra outsourcing belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai jumlah pekerja yang terdampak, atasan pengakhiran kontrak, status hubungan kerja para telesales, serta bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Permasalahan reputasi yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat persepsi bahwa Bank Danamon melakukan PHK massal tanpa penjelasan yang transparan. Yang kedua, muncul potensi anggapan bahwa perusahaan kurang peduli terhadap kesejahteraan tenaga kerja, khususnya pekerja outsourcing. Yang ketiga, informasi yang terbatas membuka ruang bagi rumor, spekulasi, dan komentar negatif di media sosial. Yang keempat, terdapat risiko menurunnya kepercayaan karyawan, calon tenaga kerja, nasabah, investor, mitra outsourcing, dan masyarakat terhadap Bank Danamon. Dengan demikian, isu ini dapat berkembang dari persoalan ketenagaan kerja menjadi krisis reputasi apabila tidak ditangani secara cepat, transparan, dan manusiawi. Yang kedua, objektif atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama strategi komunikasi ini adalah menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap Bank Danamon secara lebih khusus. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan terverifikasi mengenai situasi yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Yang kedua, menunjukkan bahwa Bank Danamon bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap pekerja yang terdampak. Yang ketiga, memastikan bahwa seluruh proses evaluasi tenaga kerja dan mitra outsourcing dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, kontrak kerja, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, mengendalikan penyebaran rumor dan sentimen negatif di media sosial maupun media mass. Yang kelima, menjaga kepercayaan nasabah, karyawan, investor, regulator, mitra kerja, dan masyarakat terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Yang keenam, membangun kembali citra Bank Danamon sebagai perusahaan yang profesional, transparan, gratis, dan serta menghormati hak tenaga kerja. Yang ketiga, stakeholders mapping. Stakeholders dalam kasus ini dapat dipetakan berdasarkan tingkat dampak kepentingan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Stakeholders yang berdampak yang paling besar adalah tenaga telesales atau pekerja outsourcing yang kontraknya berakhir. Mereka mengalami dampak langsung berupa kehilangan pekerjaan, pendapatan, kepastian karir, dan kemungkinan tekanan berupa psikologis. Oleh karena itu,
kelompok ini harus menjadi prioritas utama dalam proses komunikasi dan penyelesaian masalah. Stakeholders berikut adalah keluarga pekerja yang terdampak meskipun tidak terlihat langsung dalam hubungan kerja. Keluarga dapat mengalami konsekuensi ekonomi dan sosial akibat hilangnya pendapatan anggota keluarga. Selanjutnya adalah perusahaan outsourcing atau penyedia tenaga kerja. Mitra outsourcing memiliki hubungan kontraktual dengan Bank Danamon dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pekerja, pembayaran hak, pemberitahuan kontrak, serta kemungkinan penempatan kembali tenaga kerja. Stakeholders internal yang sangat penting adalah karyawan Bank Danamon. Isu PHK dapat menimbulkan kekhawatiran ketenaga kerjaan, ketidaknyamanan kerja, penurunan motivasi, serta rumor bahwa pengurangan tenaga kerja atau terjadi di unit lainnya. Manajemen Bank Danamon dan MUFG sebagai perusahaan induk juga merupakan stakeholder dengan pengaruh tinggi. Keputusan dan komunikasi dan manajemen akan menentukan keberhasilan penyelesaian kasus serta arah reputasi perusahaan. Jika disusun berdasarkan tingkat dampak, urutnya adalah pekerja yang terdampak, keluarga pekerja, perusahaan outsourcing, karyawan internal, manajemen perusahaan, induk nasabah, regulator, media, investor, calon tenaga kerja, serta masyarakat umum. Yang keempat, solusi yang diberikan oleh PR. Solusi pertama adalah bentuk tim penanganan isu atau crisis communication team yang melibatkan divisi public relation, human resource, legal, complaint, manajemen bisnis, serta perwakilan perusahaan outsourcing. Tim ini bertugas mengumpulkan fakta, memastikan kesusahan informasi, menentukan juru bicara, serta menyusun pesanan konsisten untuk seluruh stakeholder. Solusi kedua adalah melakukan verifikasi internal secara menyeluruh. Perusahaan harus mengetahui jumlah pekerja yang terdampak, status hubungan kerja mereka, alasan evaluasi, periode kontrak, hak-hak yang telah diberikan, serta dibentuk tanggung jawab perusahaan outsourcing. PR tidak boleh menyampaikan pernyataan sebelum memperoleh data yang lengkap. Namun perusahaan juga tidak boleh terlalu lama diam karena kekosongan informasi dapat memperbesar rumor. Solusi ketiga adalah menyampaikan pernyataan resmi yang lebih transparan, empatik. Pernyataan tersebut sebaiknya menjelaskan apakah kasus ini merupakan PHK, pengakhiran kontrak outsourcing, perebutan vendor, restrukturisasi, atau penyesuaian operasional. Yang keempat, perusahaan juga perlu menyampaikan jumlah pekerja yang terdampak jika kemungkinan alasan bisnis secara profesional, serta memastikan bahwa seluruh hak pekerja akan dipenuhi sesuai kontrak dan peraturan yang berlaku. Kontribusi mereka dan komitmen perusahaan untuk mendukung proses transisi. Solusi kelima adalah melakukan komunikasi internal kepada seluruh karyawan. Manajemen perlu menjelaskan bahwa evaluasi tersebut berkaitan dengan fungsi, vendor, atau kebutuhan bisnis tertentu sehingga tidak berkembang rumor bahwa seluruh karyawan Bank Danamon terancam mengalami PHK. Yang kelima, PR tools yang akan dimanfaatkan. PR tools pertama yang akan digunakan adalah official holding statement. Holding statement merupakan pernyataan awal perusahaan untuk mengakui adanya isu, menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan verifikasi, serta mencegah berkembangnya spekulasi. PR tools kedua adalah press release yang berisi penjelasan resmi mengenai hasil evaluasi, posisi perusahaan, jumlah tenaga kerja yang terdampak apabila dapat dipublikasikan, perlindungan hak pekerja, dan langkah penyelesaian yang dilakukan. PR tools ketiga adalah media briefing atau konferensi pers terbatas. Kegiatan ini penting untuk memberikan kesempatan kepada wartawan mengajukan pertanyaan dan memperoleh informasi langsung dari juru bicara perusahaan.
Prioritas keempat adalah internal memo, downfall, meeting, dan employee briefing. Media internal tersebut digunakan untuk menjelaskan situasi kepada karyawan dan mencegah berkembangnya rumor di lingkungan perusahaan. PR tools kelima adalah media monitoring dan social listening tools. Alat ini digunakan untuk memantau jumlah pemberitaan, sentimen positif dan negatif, topik percakapan, serta perkembangan isu secara real time. Yang keenam, pelibatan media dalam penyelesaian masalah. Dalam kasus ini, media tidak boleh dipandang sebagai ancaman tetapi sebagai mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Media ekonomi dan bisnis dipilih karena memiliki pembaca dari kalangan investor, pelaku industri, nasabah, dan mengambil keputusan. Media seperti CNBC Indonesia, Konten Bisnis Indonesia, Kata Data, dan Bloomberg Technos dapat membantu menjelaskan konteks bisnis dan operasional perusahaan secara lebih mendalam. Media nasional seperti Kompas, Tempo, Detik, CNN Indonesia, dan Antara dipilih karena memiliki jangkauan publik yang luas dan tingkat kepercayaan yang relatif kuat di masyarakat. Selain media massa, perusahaan perlu melibatkan media sosial karena sumber awal itu berasal dari TikTok. Klarifikasi harus disampaikan dalam format yang mudah dipahami, seperti video singkat, infografis, pernyataan juru bicara, serta sesi tanya jawab. Namun perusahaan tidak perlu meminta pemilik akun untuk menghapus unggahannya. Tindakan tersebut dapat upaya membungkam pengalaman kerja dan justru memperburuk reputasi perusahaan. PR juga perlu membangun komunikasi dua arah dengan wartawan, serta pertanyaan media harus dijawab dengan cepat, konsisten, dan berbasis data. Apabila terdapat informasi yang belum dapat disampaikan karena proses verifikasi atau perlindungan data pribadi, perusahaan harus menjelaskan alasannya secara terbuka. Perusahaan sebaiknya tidak menggunakan iklan atau pemberitaan berbayar untuk menutupi isu. Strategi tersebut dapat dinilai tidak autentik. Fokus utama harus tetap pada penyelesaian masalah, keterbukaan informasi, pemenuhan hak pekerja, dan tindakannya perusahaan. Berdasarkan analisis tersebut, isu dugaan PHK massal di Bank Danamon merupakan permasalahan yang dapat memengaruhi reputasi perusahaan apabila tidak ditangani dengan tepat. Dalam prinsip reputation management, reputasi tidak dapat diperbaiki hanya melalui pernyataan media atau pencitraan. Reputasi harus dibangun melalui kesesuaian antara ucapan, kebijakan, dan tindakan nyata perusahaan. Demikian analisis saya mengenai penerapan reputation management dalam menangani isu dugaan PHK massal di Bank Danamon. Saya, Salman Najib, mengucapkan terima kasih.